Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memperkenalkan atau menjelaskan tentang saka-saka di dalam pramuka. Kelompok 1 yang beranggota Wanda Alif Rosi, yang kedua Nur Melinda, yang ketiga Nazma Aulia Hussein, yang keempat Yana Juling Neneng Tias, yang kelima Nasionur Andriani, yang keenam Mursika Handini, dan yang terakhir ada Siti Maulida Rahma. Pengertian saka atau Satuan Karya Pramuka adalah wadah pendidikan guna menyalurkan minat, mengembangkan bakat, meningkatkan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan pengalaman para pramuka dalam berbagai bidang kejuruan, serta memotivasi mereka untuk melaksanakan kegiatan nyata dan produktif sehingga dapat memberikan bekal bagi kehidupannya dan pengabdiannya pada masyarakat, bangsa, dan negara sesuai apresiasi pemuda Indonesia dan tuntunan perkembangan pembangunan dalam rangka peningkatan kerataan nasional. Berikut 11 saka pramuka. Baik, yang pertama ada Saka Dirgantara. Satuan Karya Pramuka Dirgantara adalah wadah kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan praktis di bidang kedirgantaraan guna menumbuhkan kesadaran untuk membaktikan dirinya dalam pembangunan nasional. Saka Dirgantara berfungsi sebagai wadah pendidikan dan pembinaan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta keterampilan di bidang kedirgantaraan. Yang kedua, sarana untuk melaksanakan kegiatan nyata dan produktif. Yang ketiga, Saka Dirgantara sebagai sarana untuk melaksanakan bakti kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Pelatihan pramuka Saka Dirgantara umumnya memperbantukan para profesional di bidang kedirgantaraan, TNI AU, pihak perusahaan penerbangan, dan klub aeromodeling. Pelatihan biasanya diadakan di sebuah pangkalan udara tertentu. Yang kedua ada Saka Bayangkara, yakni Satuan Karya Pramuka Bayangkara adalah wadah kegiatan kebayangkaraan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan praktis dalam bidang keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas guna menumbuhkan kesadaran berperan serta dalam pembangunan nasional. Tujuan Saka ini menjadi wadah pendidikan serta pelatihan di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas. Para anggota pramuka diharapkan nantinya bisa berguna serta mengabdi kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Saka Bayangkara meliputi 4 kerida, yaitu yang pertama kerida ketertiban masyarakat atau Tibmas, yang kedua kerida lalu lintas atau Lantas, yang ketiga kerida pencegahan dan penanggulangan bencana, yang terakhir kerida tindakan pertama tempat kejadian perkara atau TPTKP. Yang ketiga adalah Satuan Karya Pramuka Bahari. Satuan Karya Pramuka Bahari disingkat Saka Bahari adalah wadah pembinaan. Yang ketiga adalah Saka Bahari. Satuan Karya Pramuka Bahari disingkat Saka Bahari adalah wadah pembinaan bagi pramuka penegak dan pramuka pandega dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan praktis di bidang kebaharian yang berguna bagi diri pribadi, keluarga, dan lingkungan serta dapat menjadi bekal dalam mengembangkan lapangan kerja. Tujuan Saka ini menjadi wadah pendidikan serta pelatihan keterampilan di bidang kebaharian. Pelatihan ini juga menjadi upaya menumbuhkan rasa cinta dan sikap hidup yang berorientasikan pada kebaharian termasuk laut serta perairan dalam. Maksud diterbitkannya petunjuk penyelenggaraan Satuan Karya Pramuka Bahari ini adalah untuk memberikan pedoman kepada kuartir dan gugus depan gerakan pramuka dalam upaya menumbuhkan sikap hidup yang berorientasi kebaharian, khususnya untuk membentuk, mengelola, membina, dan mengembangkan Saka Bahari. Selanjutnya yaitu tujuan diterbitkannya petunjuk penyelenggaraan Saka Bahari ini adalah untuk memberikan arahan, kemudahan, dan kelancaran dalam pengembangan Saka Bahari. Yang keempat adalah Saka Bakti Husada. Saka Bakti Husada adalah wadah pengembangan pengetahuan, pembinaan, keterampilan, penambahan pengalaman, dan pemberian kesempatan untuk membaktikan dirinya kepada masyarakat dalam bidang kesehatan. Tujuan Saka ini menjadi wadah pendidikan serta pelatihan keterampilan di bidang kesehatan. Setelah menempuh pendidikan di Saka ini, para anggota pramuka diharapkan bisa membaktikan dirinya kepada masyarakat di bidang kesehatan. Saka Bakti Husada memiliki peran yang sangat strategis dalam memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat dalam upaya meningkatkan kesehatan masyarakat. Anggota Saka Bahari Husada dapat menjadi contoh, penyambung informasi, edukator, dan pendamping di masyarakat dalam pencegahan penyakit, mewujudkan kader membangun di bidang kesehatan yang dapat membantu melembagakan norma hidup sehat bagi semua anggota gerakan pramuka dan masyarakat di lingkungannya. 5. Ada Saka Keluarga Berencana atau disebut
disebut dengan kencana. Pramuka Saka Kencana adalah wadah kegiatan dan pendidikan untuk meningkatkan pengetahuan keterampilan praktis dan bakti masyarakat dalam bidang keluarga sejahtera dan pengembangan kependudukan. Tujuan Saka ini menjadi wadah pendidikan serta pelatihan di bidang keluarga berencana. Para anggota pramuka akan mendapat pengetahuan serta keterampilan praktis di bidang bakti masyarakat, khususnya keluarga berencana, keluarga sejahtera, serta pengembangan kependudukan. Tugas pokoknya meliputi pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak, dan pengendalian penduduk dan keluarga berencana, serta pergerakan dan ketahanan keluarga. Yang keenam ada Saka Taruna Bumi. Satuan Karya Pramuka Taruna Bumi disingkat Saka Taruna Bumi adalah wadah pembinaan bagi pramuka penegak dan pramuka penegak dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan praktis di bidang pertanian yang berguna bagi diri sendiri, keluarga, dan lingkungan, serta dapat dikembangkan menjadi lapangan pekerjaan. Tujuan Saka ini menjadi wadah pendidikan serta pelatihan yang bergerak dalam pertanian. Dalam Saka ini, anggota pramuka akan mendapat pengetahuan, pelatihan kepemimpinan, keterampilan, dan kecakapan, sehingga nantinya diharapkan mereka bisa produktif dan membantu mengembangkan pembangunan pertanian. Dalam terbentuknya Saka Taruna Bumi yang bergerak pada bidang pertanian tentunya memiliki tujuan utama, yakni meningkatkan kepengetahuan dan keterampilan agar pertanian menjadi roda produktivitas masyarakat untuk mensejahterakan keluarga. Yang ketujuh ada Saka Wana Bakti. Satuan Karya Pramuka Wana Bakti merupakan salah satu saka dalam gerakan pramuka Indonesia yang memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan khusus di bidang kehutanan dan lingkungan hidup, serta menanamkan rasa cinta dan tanggung jawab dalam mengelola sumber daya alam. Tujuan Saka ini menjadi wadah pendidikan serta pelatihan di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup. Lebih spesifiknya, Saka ini melatih anggota pramuka untuk lebih terampil, dapat menumbuhkan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pelestarian sumber daya alam serta lingkungan hidup. Bentuk dan macam kegiatan Saka. Yang pertama, latihan Saka secara berkala terkait materi krida lingkungan hidup. Yang kedua, perkemahan bakti Saka dalam rangka bakti lingkungan kepada masyarakat. Yang ketiga, perkemahan Saka untuk bertukar pengetahuan dan pengalaman. Yang kedelapan, Saka Wira Kartika. Saka Wira Kartika adalah wadah kegiatan bagi pramuka penegak dan pramuka pandega untuk meningkatkan kesadaran bela negara mengenai pengetahuan dan keterampilan di bidang matra darat. Tujuan Saka ini menjadi wadah pendidikan serta pelatihan di bidang pendidikan bela negara. Pelatihan Saka ini dibina oleh TNI Angkatan Darat. Pengajarannya berfokus untuk memberi pengetahuan, mengembangkan keterampilan di bidang bela negara. 9. Saka Pariwisata. Satuan Karya Pramuka Pariwisata adalah wadah pendidikan dan pembinaan di bidang pariwisata bagi anggota gerakan pramuka untuk membantu, membina, dan mengembangkan kegiatan pariwisata. Tujuan Saka ini menjadi wadah pendidikan serta pelatihan di bidang pariwisata. Pelatihan ini dapat mencakup pemandu wisata, penyuluh wisata, serta 10. Saka Widya Budaya Bakti. Saka Widya Budaya Bakti adalah wadah kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan praktis di bidang pendidikan dan kebudayaan, khususnya pendidikan anak usia dini, non-formal dan informal, seni dan film, tradisi, sejarah, nilai budaya, cagar budaya, dan museum yang dapat diterapkan pada diri, keluarga, lingkungan dalam menciptakan lapangan pekerjaan. Tujuan Saka ini menjadi wadah pendidikan dan pelatihan di bidang bakti masyarakat. Dalam Saka ini akan diajarkan berbagai pengetahuan dan keterampilan, khususnya pembelajaran mengenai pendidikan kecakap hidup, media pendidikan, dan pemberantasan buta aksara. Saka Kalpataru adalah satuan karya pramuka tempat meningkatkan pengetahuan, pengalaman, keterampilan, dan kecakapan, kepemimpinan pramuka penegak dan pandega, serta wadah untuk menanamkan kepedulian dan rasa tanggung jawab dalam mengelola, menjaga, mempertahankan, dan melestarikan lingkungan untuk keberlanjutan generasi sekarang dan mendatang. Tujuan Saka ini menjadi wadah pendidikan dan pelatihan di bidang lingkungan hidup. Artinya, anggota pramuka akan diberikan pengetahuan dan keterampilan di bidang pemeliharaan lingkungan hidup. Itulah tadi 11 saka yang telah dijelaskan oleh kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.